Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya dunia ini berjalan tanpa ada satu orang pun yang mengatur semuanya? Nah, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar rahasia yang mungkin jarang banget disadari banyak orang. Kita bakal bedah roda gigi matematika tersembunyi yang diam-diam menggerakkan ekonomi pasar kita sehari-hari. Anggap aja obrolan kita kali ini sebagai buku panduan kalian untuk ngelihat realitas di balik deretan angka. Coba bayangin, kalian lagi berdiri di lorong supermarket, terus ngambil sekotak susu. Pernah nggak sih nanya dalam hati, gimana ya caranya pasar itu secara alami nentuin harga yang pas buat barang sesederhana ini? Maksudnya, kan nggak ada tuh satu orang misterius di balik tirai yang narik tuas buat nentuin harga setiap barang di dunia. Tapi entah gimana caranya, pasar tuh tahu aja. Nah loh, gimana coba ceritanya? Biar nggak nyasar, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngebahas bahasa dasar ekonomi bisnis, terus masuk ke kalkulus untuk mengukur laju perubahan, lanjut cari titik keseimbangan pasar, dan terakhir, kita bakal lihat gimana faktor waktu, harga, dan persediaan saling berinteraksi. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu bahasa dasar ekonomi bisnis, tempat kita ngebahas fondasi utamanya, himpunan, dan fungsi. Oke, mari kita selami ini. Sebelum kita bisa ngukur pergerakan ekonomi yang super kompleks, pastinya kita harus paham dulu dong tata bahasa dasarnya. Konsep paling basic di matematika bisnis itu adalah himpunan. Sederhananya, ini tuh cuma cara kita ngelompokin objek-objek di dunia nyata pakai logika visual, kayak diagram Venn gitu. Bayangin aja, satu lingkaran itu isinya orang-orang yang suka produk ramah lingkungan. Terus lingkaran yang lain itu orang yang gila teknologi. Nah, irisan di tengahnya, yap, itu dia target demografis ideal yang lagi dicari. Sesimpel itu cara kita mengkategorikan dunia sebelum mulai ngitung macam-macam. Nah, kalau udah dikelompok-kelompokin, kita butuh cara buat ngehubungin mereka kan? Disinilah fungsi mulai main peran. Fungsi ini ibarat jembatan yang ngambil elemen dari satu himpunan, kita sebut aja daerah asal atau domain, dan bikin hubungan langsung ke himpunan lain yang jadi daerah hasilnya. Kalau di dunia ekonomi, bayangin aja ini kayak ngehubungin sebuah input, misalnya harga produk, dengan sebuah output, yaitu seberapa banyak sih barang yang mau dibeli sama orang-orang. Yang bikin ini benar-benar menarik adalah fungsi-fungsi tadi tuh secara nggak langsung jadi cermin perilaku kita sebagai manusia loh. Coba lihat, fungsi permintaan kemiringannya negatif. Maksudnya apa juga? Simpelnya gini, makin mahal harganya, makin dikit orang yang mau beli. Masuk akal kan? Sebaliknya, fungsi penawaran itu kemiringannya positif. Artinya, pas harga di pasar lagi naik-naiknya, pabrik bakal semangat banget buat produksi lebih banyak barang karena cuannya pasti lebih gede. Ini tuh bener-bener tarik-menarik abadi antara pembeli dan penjual. Lanjut ke bagian kedua kita. Kalkulus. Alat buat ngukur laju perubahan, alias mesin penggerak utamanya. Sekarang kita udah ngerti tata bahasanya nih, tapi ya ekonomi di dunia nyata tuh nggak ada ceritanya diam membeku kayak rumus statis di papan tulis. Pasar itu hidup dan terus bergerak, makanya kita pakai alat yang namanya kuosien diferensial. Namanya doang sih yang kedengaran rumit, padahal aslinya konsep ini tuh elegan banget. Ini cuma alat buat ngukur rata-rata seberapa cepat sih satu faktor ekonomi bereaksi kalau ada faktor lain yang berubah. Misalnya gini, kalau kalian naikin anggaran marketing, seberapa besar pengaruhnya ke angka penjualan kalian? Nah, kalau kita tekan perubahan variabel tadi sampai kecil banget, hampir mendekati nol, kita bakal dapet yang namanya turunan. Ini dia nih senjata pamungkas kita buat nangkap perubahan seketika. Kita nggak lagi ngomongin rata-rata bulanan, tapi bener-bener ngukur secara presisi seberapa tajam sih permintaan bakal anjlok di detik yang sama persis pas harganya dinaikin. Lewat turunan ini, kita bisa ngelihat pergerakan pasar secara real time. Keren banget kan? Masuk ke bagian ketiga. Mencari titik keseimbangan pasar alias nemuin titik temu di pasar yang statis. Berbekal alat ukur tadi, kita akhirnya sampai di klimaks babak pertama cerita detektif kita nih. Maksa, penawaran buat ketemu sama permintaan. Tenang, saya bakal pandu kalian kok. Buat nemuin harga yang paling pas, kita cuma perlu lewatin 3 langkah presisi ini. Pertama, terjemahin perilakunya ke dalam model matematika. Kedua, selesaikan model itu pakai metode aljabar. Dan ketiga, interpretasiin deh hasilnya ke dunia nyata. Terstruktur banget kan? Nggak ada tebak-tebakan di sini. Dan disinilah letak magisnya. Kalau kita bikin persamaan permintaan, itu sama persis dengan persamaan penawaran, kita bakal dapat satu persamaan yang luar biasa elegan ini. P bintang, alias titik seimbangan harga.
Cuma dengan modal tahu perilaku dasar produsen dan konsumen, satu baris rumus ini bisa ngasih tahu kita di mana persisnya harga pasar yang sempurna itu bakal terbentuk, tanpa perlu ada satu orang pun yang ngatur. Dan ini ngebuktiin dengan sangat cemerlang. Gimana kalau kita pakai angka nyata aja? Katakanlah fungsi permintaannya 150 dikurangi 0,5 P, terus penawarannya 25 ditambah P. Kalau kita masukin ke model dan cari titik temunya, matematika ngebuktiin kalau harga keseimbangan pasar yang paling ideal itu nilainya ada tepat di angka 50. Nggak lebih, nggak kurang. Jadi poin krusialnya tuh gini, di tingkat harga 50 tadi, jumlah barang yang pengen dibeli sama konsumen bakal sama persis dengan jumlah yang diproduksi sama pabrik, yaitu persis di angka 75 unit. Bener-bener pas, nggak ada barang yang kurang di pasaran, dan nggak ada juga sisa barang yang numpuk di gudang. Pasar lagi berada dalam kondisi harmoni yang sangat sempurna. Tapi tunggu dulu, ini dia bagian di mana dunia nyata mulai terasa berantakan. Bagian keempat, waktu, harga, dan persediaan di pasar yang dinamis. Harmoni sempurna yang barusan kita bahas itu kan manis banget ya di atas kertas. Tapi kenapa aljabar linier dasar aja nggak pernah cukup? Ya karena dunia nyata tuh penuh sama tekanan yang chaos. Harga itu jarang banget mau duduk manis di titik keseimbangan. Kalau pabrik bikin barang terlalu banyak, kelebihan penawaran bakal maksa harga buat turun. Kalau yang antri panjang tapi barangnya langka, ya harga pasti meroket tajam. Dan jangan lupa, barang yang nggak laku dan numpuk di gudang, itu secara harfiah bakar duit perusahaan buat nutupin biaya penyimpanan. Buat memetakan semua kekacauan ini, kita butuh alat yang lebih advanced, namanya persamaan diferensial orde pertama. Notasi DP per DT ini pada dasarnya nunjukin laju perubahan harga seiring berjalannya waktu. Nah, seberapa cepat harga berubah, itu bergantung langsung sama seberapa lebar jurang pemisah antara permintaan dan penawaran. Makin nganga jurangnya, ya makin cepat juga harga harus banting setir buat beradaptasi. Terus, kita juga punya persamaan yang nunjukin persediaan fisik atau inventory barang. Apa dampaknya buat kita? Gini, waktu jumlah barang yang diproduksi itu jauh melampaui jumlah yang diminta pasar, barang-barang itu secara harfiah bakal menggunung di gudang. Tumpukan barang ini jelas bikin biaya penyimpanan bengkak, sebuah tekanan dunia nyata yang bakal maksa para produsen buat segera nurunin harga demi ngosongin gudang mereka sebelum rugi makin banyak. Dan pada akhirnya, persamaan diferensial orde kedualah yang jadi tali pengikat semua elemen matematika kita. Rumus tingkat lanjut ini merangkum semuanya, harga, persediaan yang naik turun, sampai waktu yang terus berdetak. Ini adalah alat pamungkas yang bisa memprediksi gimana pasar yang lagi volatile dan penuh gejolak itu bakal bergoyang, mengoreksi dirinya sendiri, dan pada akhirnya menetap kembali ke titik keseimbangan, menaklukkan segala kekacauan waktu dan gudang penyimpanan. Hari ini, kita udah ngebangun toolkit matematika yang luar biasa. Mulai dari himpunan yang super simple, sampai persamaan diferensial kompleks yang jadi motor penggerak pasar kita. Tapi, dari semua ini, ada satu pertanyaan besar yang ngeganjal. Dengan semua alat prediksi secanggih ini, bisakah perilaku manusia yang serba nggak ketebak itu benar-benar dan sepenuhnya ditangkap oleh keseimbangan matematika yang sempurna? Gimana menurut kalian? Coba direnungkan. Makasih banget udah gabung di paparan kali ini. Teruslah eksplorasi, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.